Welcome to our meledak. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang materi radikalisme dalam beragama dan radikalisme di luar agama. Baik, perkenalkan, nama saya Maflahal Mukminah dan di samping saya ada Lilis Apriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan radikalisme dalam beragama. Radikalisme dalam konteks beragama dapat merujuk pada interpretasi ekstrem atau ekstremisme dalam keyakinan keagamaan. Dalam keyakinan keagamaan ini seringkali melibatkan pengadopsian pandangan yang ekstrem atau fundamentalis yang dapat mengarah pada sikap fanatik dan tindakan keras terhadap mereka yang dianggap tidak sejalan dengan interpretasi tersebut. Penting untuk memahami bahwa mayoritas penganut agama tidak terlibat dalam radikalisme, dan ini adalah fenomena yang melibatkan sekelompok kecil individu dengan pandangan yang ekstrem. Dalam undang-undang juga terdapat beberapa pasal yang menegaskan radikalisme dalam agama, seperti pada pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Adapun faktor-faktor radikalisme dalam agama bisa melibatkan interpretasi ekstrem terhadap ajaran, ketidakpuasan sosial, ketidaksetaraan, dan kurangnya pendidikan. seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang radikalisme dalam agama. Jadi, radikalisme tidak terbatas pada agama saja, tetapi juga dapat ditemukan dalam konteks politik, ideologi, atau gerakan sosial tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme di luar agama yang menjadi perhatian. Seperti yang pertama, radikalisme politik merupakan bentuk radikalisme yang muncul dalam konteks politik. Misalnya, gerakan revolusi dengan tujuan menggulingkan pemerintahan yang ada atau mendirikan negara dengan ideologi yang keras. Yang kedua, radikalisme ideologi merupakan bentuk radikalisme yang terkait dengan keyakinan atau ideologi tertentu. Contohnya adalah radikalisme komunisme yang mendukung penghapusan kepemilikan pribadi dan revolusi proleter. Yang ketiga, radikalisme separatis merupakan bentuk radikalisme yang terkait dengan gerakan separatis atau pemisahan diri dari suatu negara atau kelompok tertentu. Contohnya adalah gerakan separatis di beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari negara lain mereka, yang mereka anggap tidak mewakili kepentingan dan identitas mereka. Nah, yang keempat, radikalisme ekonomi merupakan bentuk radikalisme yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi dan sosial. Beberapa gerakan ini mungkin melibatkan tindakan protes, blokade, atau sabotase terhadap sistem ekonomi yang ada, atau secara radikal mencoba mengganti tatanan ekonomi yang ada. Yang kelima, radikalisme lingkungan merupakan bentuk radikalisme yang berfokus pada isu-isu lingkungan dan keberlanjutan. Gerakan ini seringkali mengadopsi taktik-taktik yang radikal seperti sabotase, penghancuran properti, atau tindakan langsung guna memperjuangkan perlindungan lingkungan. Jadi, perlu dicatat bahwa tidak semua bentuk radikalisme memiliki implikasi kasus kekerasan. Namun dalam banyak kasus, radikalisme dapat berkembang menjadi ekstremisme dengan adanya tindakan kekerasan atau terorisme. Adapun faktor radikalisme di luar agama dapat dipengaruhi oleh ketidakpuasan politik, ketidaksetaraan ekonomi, serta faktor sosial dan budaya yang kompleks. Pemahaman yang ekstrim, ketidakpuasan, dan ketidaksetaraan dapat menjadi pemicu radikalisme dalam berbagai konteks. Adapun pencegahan radikalisme di luar agama yang mencakup pendekatan yang luas, termasuk pendidikan, dialog antaragama, dan pemberdayaan masyarakat. Penting untuk meningkatkan toleransi, pemahaman, dan nilai-nilai kemanusiaan. Juga mendukung pendidikan yang menyeluruh dan inklusif dapat membantu pencegahan pemahaman yang sempit atau ekstrem terhadap agama. Sekian penjelasan dari kami tentang radikalisme dalam agama dan di luar agama. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bombastic side eye, criminal offensive side eye.